Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Jambi Prodi Ilmu Hukum akan membahas pemanfaatan sumber daya alam sawit, dampak terhadap lingkungan, dan penyelesaian masalah dalam opini hukum. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Ari Budiarti dan Bapak Iskandar Zulkarnain sebagai dosen pengampu. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Bintang Pratama, Taufik Hidayat, Muhammad Izzi Sirhindi Lubis, Alfito Pramudia. Pertama, materi yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Taufik Hidayat. Saya Taufik Hidayat dengan NIM B1A1232444. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam sawit. Sumber daya alam sawit itu mencakup beberapa sektor. Berikut pemanfaatannya. Dari pemanfaatan sumber daya alam sawit itu, contohnya minyak kelapa sawit. Dari minyak kelapa sawit itu, kita bisa membuat produk makanan. Contoh makanannya yaitu minyak goreng, coklat, biskuit, margarin, dan produk makanan lainnya. Nah, setelah itu dari produk kelapa sawit ini kita bisa membuat yang non makanan. Contohnya seperti sabun mandi, deterjen, kosmetik, dan peralatan produk lainnya. Nah, itulah tadi pemanfaatan minyak kelapa sawit. Nah, ada lagi banyak pemanfaatan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu kan bisa menghasilkan limbah. Limbah itu bisa mencemarkan lingkungan. Jadi dari limbah itu kita juga bisa menghasilkan pemanfaatan sawit lagi. Contohnya dari limbah sawit itu kita bisa menghasilkan menjadi pupuk organik, pupuk kompos. Nah, di antara dua itu juga kita bisa juga menjadikan limbah itu sebagai pakan ternak. Manfaatan sumber daya sawit dari produk-produk yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa luasnya aplikasi sawit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dikarenakan luasnya aplikasi di sawit ini dalam kehidupan sehari-hari menjadikannya salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Terima kasih. Itu dia pemanfaatan dari tanaman kelapa sawit. Di sini saya Muhammad Izzi Sirhindi Lubis dengan NIM B1A1232339 kelas F ingin menjelaskan tentang dampak tanaman kelapa sawit terhadap lingkungan. Tanaman sawit ini sedang menjadi perdebatan dikarenakan tanaman sawit ini memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Contohnya terhadap air, tanah, maupun udara. Jika contohnya terhadap air di kawasan tersebut, di kawasan lahan, itu menjadi sangat kotor dan keruh. Dan juga tanaman sawit ini banyak menyerap air sehingga membuat tanah sekitar menjadi kering. Jika dikaitkan dengan udara, tanaman sawit ini banyak menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sehingga udara tersebut menjadi panas dan kawasan di sekitar tersebut menjadi gersang dan sangat terik. Selain itu, tanaman sawit ini juga ketika membuka lahan sangat banyak yang dikorbankan, yaitu seperti pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit ini, sehingga membuat perubahan terhadap iklim global. Selain itu juga dampak negatif dari pengolahan sawit tersebut seperti pabrik sawit ini mengeluarkan asap yang sangat banyak dan tebal, sehingga membuat masyarakat maupun hewan juga untuk sulit bernapas. Dan juga limbah sawit tersebut memberikan bau yang sangat menyengat untuk masyarakat juga. Dan juga tanaman sawit ini menjadi perdebatan dikarenakan masyarakat ini membuat perdebatan tentang perebutan lahan sawit tersebut. Dan juga pekerja-pekerja sawit ini diberikan upah atau gaji yang sangat kecil
sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih. Alvito Pramudia dengan NIM B1A123240 menyampaikan opini hukum yang dapat kami sampaikan tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit ini. Pencemaran lingkungan di industri kelapa sawit menyebabkan menjadi isu krusial yang timbul di masyarakat sekitar maupun aktivis-aktivis lingkungan di beberapa negara besar, contohnya negara Indonesia dan juga Malaysia. Isu ini menjadi hangat dikarenakan dampak lingkungan yang disebabkan oleh tanaman kelapa sawit yang berupa pencemaran air, tanah, dan juga kesehatan bagi manusia. Opini hukum yang kami sampaikan berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang berisi berupa pasal 69 yang mengatur tentang larangan pencemaran lingkungan maupun perusakan terhadap lingkungan, dan juga pasal 82 tentang aturan yang berlaku dan juga akibat yang dapat dirasakan oleh pelaku pelanggar aturan tersebut. Juga peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan air dan juga pengelolaan limbah air yang berisi tentang pengelolaan limbah air yang dapat ditimbulkan oleh industri kelapa sawit ini dan juga akibat yang dapat ditimbulkan dari kelalaian pengelolaan limbah cair. Menurut analisa yang kami lakukan, mendapatkan hasil berupa pencemaran air yang dihasilkan dari tumbuhan kelapa sawit, yaitu air yang berada di sekitar tumbuhan kelapa sawit menjadi kering ataupun sangat sedikit. Dan dari perusahaan ke industri kelapa sawit ini juga menyebabkan beberapa pencemaran oleh limbah yang dihasilkan dari pengelolaan minyak kelapa sawit. Dan berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga dapat PP nomor 82 tahun 2001, yaitu tentang sanksi administratif ataupun pidana yang dapat dipidanakan terhadap pelaku ataupun perusahaan pelanggar peraturan tersebut. Kedua berupa pencemaran tanah yang dihasilkan dari pengelolaan kelapa sawit, yaitu penanaman kelapa sawit membutuhkan pupuk dan juga bahan kimia tinggi yang dibutuhkan dalam penanaman kelapa sawit. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana mengatakan pengelolaan lingkungan hidup harus berkelanjutan ataupun bersinambungan. Rekomendasi hukum yang dapat kami sampaikan berupa penegakan hukum yang ketat maupun peraturan yang akan ditetapkan terhadap perusahaan yang melanggar aturan dari pemerintah, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga PP nomor 82 tahun 2001. Penetapan hukum itu harus dilakukan dengan ketat di dalam perusahaan yang bersangkutan. Kedua, yaitu menekankan pengelolaan limbah yang baik terhadap perusahaan pengelolaan limbah sawit. Hal itu mendorong industri kelapa sawit agar menerapkan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dapat berupa instalasi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan juga penerapan pupuk organik. Ini adalah dampak dari tumbuhan kelapa sawit yang disampaikan oleh kawan kami.